bagi kita semua? Coba saya bertanya kepada kita semua. Tema kita di bulan Juli ini adalah sudahkah menjadi, sudah atau belum? Coba ke kanan kirinya boleh, udah jadi berkat belum? Tunjuk dirinya, jangan tunjuk orang lain. Sudah jadi berkat belum? Gitu. Coba yang lagi tamborin, udah jadi berkat belum? Gitu. Ayo Bapak Ibu, saya nggak bercanda nih, silahkan tanya, udah jadi berkat belum? Ya, Bapak Ibu kalau berbicara tentang menjadi berkat itu kok kayaknya berat ya, gitu ya. Jadi ini sama halnya dengan kalau anak murid saya, kemarin saya tanya dengan anak kelas 1 yang baru naik ke kelas 2. Masih panas-panasnya jadi kelas 1 tiba-tiba udah kelas 2. Lalu saya tanya, suka matematika enggak? Enggak, langsung gitu, enggak. Terus saya tanya kenapa enggak? Terus ternyata mereka udah dikasih tahu nih sama mamanya ya, ternyata di kelas 2 itu sudah mulai ada perkalian. Soalnya kan ada perkalian Bu, gitu kan. Jadi berat dulu, gitu ya. Merasa enggak suka, belum loh, mereka belum belajar, belum, cuman denger aja. Cuman denger aja bahwa di kelas 2 itu nanti kamu akan belajar matematika tuh perkalian. Jadi mereka menyimpulkan apa? Aduh aku langsung gak suka. Padahal belum loh belajar, tapi udah gak suka duluan. Sama halnya menjadi berkat itu kalau kita jadi orang percaya, menganggap bahwa itu adalah satu beban karena saya sudah mengikut Tuhan, saya harus menjadi berkat. Berat dulu Bapak Ibu. Sama kayak murid saya tadi, ya kan? Dia berat dulu. Padahal belum, dia belum belajar, dia belum ngadepin soal. 1 kali 2, 2 kali 1 belum. Tapi karena udah bayangannya berat, ya kan? Lalu begitu juga dengan kita. Kalau kita sebagai orang percaya menganggap bahwa sebagai pengikut Kristus, saya harus menjadi berkat. Saya yakin percaya Bapak Ibu menjalaninya itu ya berat, ya kan? Tapi kalau kita memiliki kesadaran bahwa menjadi berkat itu adalah bukan sebagai satu tapi kita menyadari bahwa itu memang harus menjadi gaya hidup saya, menjadi teladannya Kristus. Jadi kita nggak akan merasa berat, udah dicontohin dulu, gitu ya. Kristus itu kan udah berjalan dulu nih, menjadi berkat dulu bagi kita, gampang kan? Istilahnya kalau ujian udah ada jawabannya. Ada beratnya nggak nih Bapak Ibu? Harusnya enggak ya. Yuk kita belajar bersama. Sebelum saya lupa, nanti belum baca firman, udah menjelaskan firman kan? Kita buka kitab Rut. Nah, kalau mau berbicara Rut langsung yang berkeluarga seneng nih. Ibu-ibu pasti seneng. Merasa ada pembelaan di sini. Rut di mana? Mari kita buka kitab Rut pasalnya yang pertama sampai dengan yang ke-17. Sudah, demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang ke daerah Moab. Sebab di daerah Moab dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku.
Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu dijumlahnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakkah kamu menanti mereka sampai dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit apa yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikut iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dengan engkau selain daripada maut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita di sini kan pengguna sosmed semua ya. Kalau kita lihat short gitu, apa sih ini, film-film pendek, itu kan banyak ya kisah apa mertua yang jahat gitu ya. Terus apa sih, pokoknya nggak baik lah hubungan antara mertua dengan menantu. Mungkin kita juga ada yang mengalami, ya kan? Mungkin ada yang mengalami ada hubungan yang tidak baik, apalagi kalau satu rumah. Kalau dengan menantu laki-laki sih mungkin jarang. Tapi kalau dengan menantu perempuan, antara ibu mertua dengan menantu perempuan itu banyak banget seleknya. Contoh, beli GoFood aja bisa jadi masalah. Udah dimasakin masih aja gitu, ngomel kan? Atau paket gitu ya, datang paket. Boros banget ini, pakai uang anakku untuk beli paket-paket, bisa jadi masalah. Gitu kan? Atau misalnya saya dengar ini kisah nyata Bapak Ibu. Jadi kisah nyata. Jadi menantu mereka ini tinggal satu rumah. Jadi satu waktu menantunya ini ketiduran karena nyusuin anaknya yang bayi. Gitu kan. Jadi mertuanya ini udah beres-beres rumah, udah masak, udah semuanya. Mungkin jengkel gitu ya. Kok nggak keluar-keluar dari kamar, sekali lihat tidur gitu. Sementara sore itu ada acara keluarga, jadi kan harus masak besar gitu kan. Dilihat menantunya ini tidur, dia langsung ke belakang, air cucian beras itu disiram ke menantunya gitu. Akhirnya berantem, mungkin juga kaget gitu ya. Jadi dipukul lah mertuanya gini kan, terjatuh. Pokoknya jadi kasus yang besar. Gitu ya. Itu sering loh Bapak Ibu. Atau lihat sinetron, banyak banget sinetron juga yang kayak gitu. Yang suka nonton Indosiar nih, yang cerita bersambung. Kadang-kadang ikut marah kan, kita ikut marah ya, kesel gitu lihatnya. Ada loh orang kayak gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi saya bersyukur beberapa hari yang lalu di Komsel, makanya Bapak Ibu ikut Komsel yuk, biar kita bertumbuh bersama. Saya diberkati. Jadi saya nggak perlu sebut lah yang bersaksi. Jadi dalam kesaksiannya ini disebutkan, jadi ada pertanyaan, jadi gimana hubungan begini dan begitu. Lalu beliau diam aja sih, tapi ada yang menyampaikan begini. Jadi dari sekian menantu, jadi kan ada banyak ya menantu laki-laki. Tapi dia menjadi menantu kesayangan. Padahal awalnya itu sempat diragukan. Betul ya Pak Robi? Ya begitu ya. Menantu kesayangan ya Pak Robi. Iya, yang ada cuma 3. Dan Pak Farah yang ngasih pertanyaan, jadi nggak mungkin saya. Nah jadi beliau ini sempat ngekos gitu ya waktu pendekatan mungkin. Jadi dipikirkan kok anak kos berani-beraninya mau ngelamar anak aku, mau dikasih makan apa? Betul.
Kalau sekarang posisi kita sebagai orang tua, kalau anak perempuan kita nih, misalnya Siska anak saya atau siapalah di antara mereka ini anak gadis saya, tiba-tiba datang yang Minang ini hanya anak yang tinggal di kos-kosan, yang belum punya pekerjaan, yang masih kuliah, itu pun ya maju mundur. Ya kan saya sebagai orang tua pasti akan mikir, nanti kamu dikasih makan apa gitu loh. Dia aja untuk dirinya gak cukup, apalagi untuk memenuhi kamu. Itu logis Bapak Ibu, kalau orang tua berpikir seperti itu, ya kan? Tapi beliau ini begitu hebat, sampai akhirnya di berjalannya waktu saya gak tahulah perjuangan untuk bisa meyakinkan sang mertua sampai akhirnya dapat predikat menantu yang terbaik. Saya rasa perjuangannya panjang. Adalah kali makan hati sedikit-sedikit ataupun banyak saya nggak tahu. Tapi saya yakin ada perjuangan. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah di Alkitab juga ada Bapak Ibu, nggak hanya di kehidupan kita, di zaman Alkitab itu juga ada mertua yang juga berlaku jahat, berlaku ini terhadap menantunya. Contohnya di Alkitab itu yang tertera sebagai mertua yang jahat itu Laban. Ingat ya kisah Laban ya. Dia berulang kali menipu Yakub menantunya. Jadi si Yakub ini menginginkan Rahel sebagai istrinya. Tapi Laban kasih siapa? Lea. Dia kasih Lea, ya kan? Kemudian untuk bisa tetap mendapatkan Rahel, dia harus bekerja kan sama Laban. Dia harus bekerja sama Laban. Setelah dia bekerja 14 tahun buat Laban, Laban itu ngakalin. Jadi upahnya itu dikurang-kurangin. Sehingga yang harus dibayarkan kepada Laban kan nggak cukup. Yakub kan nggak cukup gitu kan. Jadi dia ditambah lagi 6 tahun. Jadi total dia harus bekerja menantikan dia mendapatkan istrinya itu 20 tahun. Artinya adalah bahwa di masa Alkitab, di masa perjanjian lama sudah ada. Nggak hanya di zaman kita, hubungan menantu, mertua, hubungan komunikasi yang tidak baik, itu ada. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi hari ini kita bersyukur selain dari kesaksian yang saya sampaikan tadi, hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang Rut. Tentang Rut yang adalah sosok wanita yang jarang kita temui bahwa seorang menantu perempuan dengan mertua perempuan ini bisa akur. Padahal latar belakang Rut adalah orang Moab yang tidak mengasihi Tuhan. Kenapa Rut bisa sungguh-sungguh mengasihi Naomi? Karena apa Bapak Ibu? Karena Naomi hidup di dalam Tuhan. Karena Naomi mengasihi Tuhan, sehingga di situ Rut bisa mencontoh bagaimana sikap orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi dasar kenapa akhirnya Rut walaupun sudah disuruh 3 kali untuk udah kamu pulang aja ke rumah ibumu. Sudah pulang aja sampai 3 kali. Orpa kedua kali diingatkan, dibujuk. Orpa akhirnya ya udah dia menyerah. Tapi Rut enggak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi perjalanan Naomi bersama dengan suaminya, bersama dengan kedua anaknya, kenapa mereka sampai menetap di Moab itu karena kelaparan yang ada di daerah mereka. Perjalanan itulah yang membuat ketika mereka sudah masuk di Moab, akhirnya Elimelek pun akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Sehingga Naomi hanya memiliki 2 anaknya kan, hanya memiliki 2 anaknya. Dan 2 anaknya ini akhirnya mempersunting perempuan yang ada di Moab, yang notabene adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tapi dalam perjalanan waktu ini selama 10 tahun di Moab, Rut itu melihat sosok Naomi yang begitu setia mengasihi Tuhan. Rut melihat bagaimana Naomi sebagai ibu mertua mencintai dan mengasihi dia. Tapi didasari dengan kasihnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya yang membuat Rut akhirnya melihat kasihnya itu terasa. Jadi Bapak Ibu, kalau menjadi berkat itu tidak hanya dilihat. Betul, kita bisa melihat, misalnya saya lihat Pak Billy. Saya melihat Pak Billy, mungkin saya terberkati lah dengan kehidupan Pak Billy yang A atau yang B. Ya kan? Tetapi Bapak Ibu, yang namanya berkat ini enggak hanya saya lihat, tapi saya juga harus merasakan berkat itu nyampe ke saya. Sama halnya kehidupan Naomi, dia yang mengasihi Tuhan, dia yang diberkati oleh Tuhan, kasih yang diberikan Naomi kepada Rut, itu nyampe dalam kehidupan Rut. Dan itu yang membuat Rut juga mengasihi Naomi sebagai ibu mertuanya. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Kalau kita lihat seseorang, kita bisa melihat orang itu menjadi berkat bagi kita hari ini, tapi belum tentu besok.
Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, berkat itu bisa nyampe kepada kita. Kita bisa merasakan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, saya yakin dan percaya 10 tahun perjalanan Naomi, Ruth dengan kedua anaknya itu saya rasa pasti banyak pergesekan gitu. Tapi di sini kita lihat Bapak Ibu, terbukti dari apa yang dilakukan oleh Ruth ketika dia dibujuk oleh Naomi untuk pulang aja ke rumah ibumu. Kan kalau dia pulang dia nanti bisa bersuami lagi. Kalau nanti kamu pulang ke rumah ibumu, kamu bisa menyembah kembali dengan Allahmu yang kamu percaya. Nggak perlu ikut aku, nggak ada lagi pengharapan di aku. Itu yang dikatakan oleh Naomi. Tapi mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-16, apa yang dikatakan oleh Ruth. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan dimanapun engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Sebetulnya ini yang menjadi dasar. Allahmulah Allahku. Ruth tahu kalau dia kembali ke rumah ibunya, dia akan meninggalkan Allah yang sudah ikut dia sembah itu. Yahweh yang sudah dicontohkan kehidupannya melalui kehidupan Naomi itu. Dia memilih untuk mengikut Allahnya Naomi. Dia nggak mau kembali kepada kesenangannya berkumpul bersama dengan keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan itu bisa mengorbankan segalanya. Sehingga kehidupan Ruth yang begitu mengasihi, memperhatikan Naomi sebagai ibu mertuanya, saya rasa ini bukan sesuatu yang mudah. Dia harus mengurus Naomi di masa tuanya, betul? Mengurus orang tua ini kan gak mudah Bapak Ibu. Orang tua ini banyak rewelnya, betul ya? Gak selamanya dia bisa berjalan, gak selamanya dia bisa mengurus dirinya sendiri, kita yang harus urus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua kesukaran itu siap diterima oleh Ruth. Karena itu setelah 3 kali bujukan dari Naomi, udah kamu pulang aja. Dia kekeh untuk mengikut Naomi. Dasar utamanya adalah karena dia mau tetap menyembah kepada Allah yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita renungkan bersama hari ini, kita belajar bersama. Memang dalam kehidupan kita, hari ini mungkin anak-anak muda pikir, ya ini buat mama papaku yang ada di sini firman Tuhan, kan aku belum punya mertua gitu ya. Tapi saya mau katakan, kita bersinggungan dengan banyak orang. Mungkin dalam sikap hidup kita kepada orang tua. Tahukah bahwa anak-anak muda seringkali tanpa sadar, kadang-kadang jawaban yang kalian berikan itu kadang-kadang bisa sangat menyakiti. Contoh, tenang Daryl, saya nggak pakai nama kamu. Contohnya begini, kadang-kadang memang kan kita ini orang tua itu kadang-kadang tidak bisa mengerjakan banyak hal. Kadang-kadang kita bilang, tolong dong ini, nah gitu kan, tunggu bentar, tapi nggak dilihat, tunggu bentar ngapa sih? Itu tuh sakit loh, ya. Orang tua sakit nggak kalau digituin? Udah nggak diliatin gitu, terus bersungut-sungut gitu ya. Kadang-kadang kita harus ulang loh, nyuruh itu ulang. Ini anak ada atau belum? Enggak ada gitu. Kadang kesel gitu loh. Saya sempat bilang di rumah, kalian kalau di rumah itu jangan jadi kayak anak kos ya, gitu. Sempat saya bilang itu sama Gwen sama kakaknya. Saya bilang kalau di rumah ini jangan kayak anak kos ya. Jadi kalau keluar kamar itu hanya kalau mau ke toilet, kalau mau makan, lapar, atau mau ngambil sesuatu barang. Selebihnya di kamar. Sementara kita orang tua itu kan, ya anak ngapain aja ya, dia betah banget di kamar gitu ya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, nih anak-anak muda, jangan pikir bahwa dengan jawaban-jawaban yang kadang-kadang itu kita pikir hanya bercandaan kepada orang tua. Ada kalanya itu begitu mengena kalau kita tidak menyampaikan dengan santun. Gitu ya. Kalau kita tidak menyampaikan dengan santun, apalagi di era sebegini ini. Banyak bahasa-bahasa yang kadang-kadang kita pikir ya udah biasa. Ini pernah ya saya sampaikan khotbah ini. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang kita pikir ya orang tua harus paham bahwa memang udah zamannya seperti ini. Gitu loh. Tapi tahukah bahwa dalam kehidupan orang tua
harus ada komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ketersinggungan. Supaya kerukunan itu tetap terjaga. Itu gak akan mudah. Tapi seperti Ruth, kalau kita hidup di dalam kebenaran, itu tidak akan menjadi hal yang sulit. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pertanyaan dari tema kita hari ini. Sudahkah menjadi berkat dalam hubungan suami istri, dalam hubungan anak terhadap orang tua, dalam hubungan kita dengan orang dekat kita, dalam hubungan kita dengan sesama jemaat? Sudahkah saya dan Bapak Ibu betul-betul sudah menjadi berkat? Seperti tadi yang saya bilang, bukan hanya kita lihat, tetapi kita juga rasakan. Bukan hanya kita lihat, tetapi kita juga merasakan dampak dari kasih itu. Itu namanya menjadi berkat. Tetapi sekali lagi, kita harus tinggal dan hidup dalam kebenaran. Sehingga apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita sampaikan, itu tetap menjadi berkat. Bukan sesuatu yang mudah. Suami istri kadang-kadang juga gitu, ngomong aja bisa menjadi satu pertengkaran, perselisihan, perseteruan gitu ya. Kemarin tetangga gak jauh dari rumah, antara anak dengan bapak terjadi perselisihan hanya karena sang anak mau minjem uang. Mungkin Bapak Ibu udah dengar ya kasusnya. Dan akhirnya apa? Pas Idul Adha bapaknya dibunuh hanya gara-gara minjam uang 8 juta. Itu karena apa? Karena tidak adanya komunikasi yang baik. Karena tidak adanya apa? Karena kita tidak tinggal dalam kebenaran. Sehingga kita tidak bisa memikirkan segala sesuatu dengan terang firman Tuhan. Sehingga kita tidak bisa memutuskan apa yang harus saya lakukan ketika saya tidak mendapatkan apa yang saya mau. Kalau kita tidak tinggal dalam kebenaran, saya yakin dan percaya kita bisa melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tapi kalau kita tinggal dalam kebenaran, Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk berpikir yang lurus, akan menuntun kita untuk memutuskan hal-hal yang baik. Sama halnya dengan Ruth, dia tidak egois. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia bisa hidup di luar sana bersama dengan orang tuanya. Dia bisa menikah lagi, dia bisa menata hidupnya lebih lagi. Tapi karena dia mengasihi Tuhan dan mengasihi Naomi, makanya dia memilih untuk tinggal. Bukan sesuatu yang mudah, ada yang dikorbankan. Bapak, Ibu, dan saya, kita pun harus mau mengorbankan apa yang menjadi kesenangan kita. Di hari Minggu, saya bisa membuka toko, saya bisa menghasilkan sekian waktu, kalau sekian keuntungan. Tapi karena saya tahu bahwa hari Minggu saya ingin berjumpa dengan Tuhan, saya ingin menikmati hadirat Tuhan, saya akan mengorbankan apa yang menjadi keuntungan saya. Bisa nggak? Atau kita di sini, tetapi pikiran kita itu mengkalkulasi berapa kerugian yang saya harus terima kalau saya ke gereja. Itu namanya belum menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi berkat. Untuk kalau kita ditanya apakah sudah menjadi berkat, ya kadang-kadang sudah, kadang-kadang belum. Itu namanya belum. Kalau kadang-kadang itu namanya belum. Kalau kita mau berproses hidup dalam kebenaran, kita mau tekankan dalam kehidupan kita, harus selalu menjadi berkat. Tetapi sekali lagi, itu bukan keharusan Bapak Ibu. Tetapi jadikan ini kesadaran dalam diri kita, memang saya sebagai orang percaya, saya mau tinggal dalam kebenaran dan melakukannya. Gak akan berat lagi, karena kita sudah dicontohkan, sudah ada teladan di depan kita. Kita tinggal mengikuti. Dan rela untuk mengorbankan banyak hal. Gak mudah. Anak-anak muda yang youth saya tahu pasti capek ya. Kalau dibilang capek loh. Mereka sudah ikut ibadah. Tapi nanti selesai ibadah, makan sebentar, lalu ikut ibadah lagi. Sebetulnya kan kalian bisa nanti di luar sana habis ibadah, kan udah cukup istilahnya ya. Udah cukup kan udah dengar firman. Ya udah nonton, pulang nonton sama temennya, makan, janjian sama pacarnya, bisa kan? Tetapi kenapa kalian tetap stay di sini? Pertanyaannya. Ada yang mau jawab?
Kenapa masih mau? Kan tadi udah dengar firman dari saya nih, misalnya hari ini saya kan udah sampaikan, berarti kan udah terisi firman. Tetapi kenapa kaum muda yang ada di gereja ini kita bersyukur mereka tetap setia? Bapak Ibu, boleh gak sih kasih tepuk tangan buat mereka yang masih setia ini? Mereka tetap stay di gereja, makan nasi uduk kan, nasi kuning sebentar terus ibadah lagi. Kalau itu betul-betul anak-anak muda lakukan karena kalian betul-betul merindukan hadirat Tuhan, saya mau kasih tahu kalian, semua kalian akan menjadi orang-orang berhasil di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nih, kan gereja ini punya banyak kegiatan. Hari apa kita ada? Hari Kamis. Kamis itu ada Bible Talk. Ketahuan ya, saya nggak pernah ikut ya ini Bible Talk. Jadi, lalu hari Jumat kita ada cell group. Lalu di hari apa lagi? Sabtu pagi kita ada doa pagi. Lalu kita ada apa lagi nih? Ibadah. Gitu kan? Kadang-kadang ada lagi kegiatan yang lain, kayak kemarin Sabtu ada ibadah lagi tambahan di gereja bersama-sama. Banyak sekali aktivitas kerohanian yang difasilitasi oleh gereja ini. Tujuannya apa sih? Kenapa Pak Irwan mau memfasilitasi? Capek banget ngurusin gitu-gitu aja kalau dipikir. Karena kita semua rindu mengalami pertumbuhan bersama-sama. Sehingga Bapak Ibu, kita itu akan diisi dengan kebenaran-kebenaran. Seperti Naomi, dia hidup dalam kebenaran sehingga dia bisa menularkan kebenaran itu kepada Ruth tanpa dia harus mengajarkan A, B, C, D. Tapi itu tertransfer secara otomatis karena pertolongan Roh Kudus. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu, hidup kita akan bercahaya, hidup kita akan memancarkan kasih itu secara otomatis, nggak usah dibuat-buat. Karena kalau kita buat-buat itu hanya sementara. Nggak ada yang mau sementara. Ya Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan secara sungguh-sungguh. Kalau kita belum pagi hari, belum mencari Tuhan, kita sudah sibuk dengan aktivitas kita A, B, C, tanpa mencari Tuhan, kita berubah. Cari Tuhan dulu. Tapi aku harus gereja Bu. Tapi aku harus sekolah Bu. Lebih pagi bangunnya. Ibadah mencari Tuhan lagi. Sehingga sepanjang hari itu yakinlah kita akan hidup dalam kebenaran. Karena kita sudah mendasari dengan kebenaran. Mari Bapak Ibu kita bertumbuh bersama seperti Ruth. Dia hidup dalam kebenaran karena ada Naomi yang mencontohkan kebenaran itu secara langsung. Kasih itu tertransfer langsung. Nah Bapak Ibu, saya rindu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita belajar bersama-sama. Memang ada yang harus kita korbankan. Tetapi kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Kita akan hidup dalam kebenaran. Dan pada akhirnya kita akan sungguh-sungguh menjadi berkat. Nah, saya akhiri khotbah saya dengan satu perumpamaan ya. Kalau dalam satu pabrik itu, kalau dia buat botol itu ukurannya sama. Ya, ukurannya sama, lalu bentuknya sama, dari kualitas yang sama, diciptakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi botol yang pertama itu dikirim ke pabrik untuk mengisi air mineral. Lalu dia dijual dengan harga Rp3.000. Botol yang sama akan dikirim ke tukang jus buah. Ya, akan dikirim ke tukang jus buah dan dijual dengan harga Rp10.000. Botol yang ketiga, botol yang sama akan dikirim ke peternak madu. Akan dijual dengan harga Rp200.000. Botol yang keempat, sama juga dikirim ke perusahaan minyak wangi yang terkenal. Akhirnya dia dijual dengan harga Rp1 juta. Botol yang kelima, ini lagi apes, dia jatuh ke selokan. Lalu dia terisi air got kotor, dipungut pemulung, dan waktu dijual dia hanya bisa dihargain 50 perak, Rp50. Apa yang membedakan? Botolnya sama. Yang membedakan di sini adalah isinya. Betul? Yang pertama tadi diisi dengan air mineral. Yang kedua, botol yang sama diisi dengan jus. Botol yang ketiga diisi dengan madu. Dan botol yang keempat diisi dengan minyak wangi atau parfum. Dan botol kelima terisi dengan air kotor, air got.
Bapak Ibu, kelima botol ini diciptakan dengan bentuk, dengan ukuran, dengan bahan, kualitas yang sama. Tetapi kenapa harganya berbeda? Yang membedakan adalah isinya. Botol itu akan menjadi mahal ketika dia diisi dengan hal-hal yang mahal, ya kan? Semakin mahal, semakin mahal. Tapi kalau dia tidak digunakan, dia dibuang kemudian masuk ke got, ya udah dihargain murah, padahal botolnya sama. Begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu, kita semua sama. Kita diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Ya, kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Ada yang diciptakan segambar dan serupa dengan Pak Jokowi? Nggak ada. Ada yang diciptakan segambar dan serupa dengan Pak Gembala? Nggak ada. Kita semua itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi yang membedakan adalah kualitas rohani di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, yakinlah kita tetap menjadi berharga di hadapan Tuhan. Banyak dosa, banyak pelanggaran, tetapi kita tetap berharga selama kita mau belajar untuk hidup dalam kebenaran. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita. Mari belajar hidup dalam kebenaran dan teruslah menjadi berkat bagi semua orang.